Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian serta pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bisa bertemu bermuwajahah dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita semua masih diberi kekuatan, diberi kemudahan untuk melaksanakan kewajiban kita menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Nah, pada kali ini saya akan menyampaikan tentang ketika kita puasa, kemudian kita seharian tidur, apakah termasuk ibadah? Nah, itulah kira-kira tema kita pada sore hari ini. Allah berfirman dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 183. Di sana disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, hai manusia yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi manusia yang bertakwa. Nah, ini dalil yang harus kita pegang. Ketika dikaitkan dengan kewajiban kita menjalankan ibadah puasa Ramadan, ibadah puasa yang wajib. Kemudian kita kembali kepada diri kita, bahwa diri kita juga sebagai makhluk yang melekat dalam diri kita sebagai makhluk pribadi dan sosial. Artinya kita juga punya tanggung jawab pribadi dan punya tanggung jawab sosial terhadap keluarga dan masyarakat. Nah, ketika kita menjalankan ibadah puasa, tentunya kita juga tidak bisa menanggalkan status kita sebagai manusia, sebagai makhluk pribadi dan sosial tadi. Jadi, tanggung jawab itu tetap melekat pada kita. Nah, contohnya, kalian yang masih sebagai siswa adalah tanggung jawabnya belajar. Kemudian diantaranya juga tetap mengikuti pembelajaran, entah itu melalui daring atau PJJ, pelajaran jarak jauh, atau istilah-istilah lain. Kemudian ketika kalian mengikuti pelajaran online yang dari madrasah sudah dijadwalkan, kalau kelas 1 misalnya jam 7:30 sampai 8:30 untuk sesi pertama, kelas 2 ke atas sampai kelas 6 dimulai jam 7:30 sampai jam 9. Nah, kalian juga harus
mengikuti, harus menepati dan masuk di jam-jam tersebut. Jangan sampai kemudian ketika kalian dibangunkan oleh orang tuamu di rumah, ayo mas, ayo mbak bangun. Nggak usah bu, nggak usah ma, aku tuh kan lagi puasa. Aku tuh kalau tidur itu sudah masuk ibadah, kata bapak ibu guru begitu. Nah, atau mungkin ada teman atau saudara yang memberi informasi yang seperti itu. Nah, makanya di sini Bu Guru mau menegaskan biar apa? Biar kalian kita semua tidak bingung, tidak ragu. Aku ini tidur ibadah atau tidak ya? Ya, jangan kemudian kita karena kita lebih nyaman tidur, kemudian kamu mencari pembenaran akan tindakanmu gitu. Nah, ini baru satu contoh kalian sebagai pelajar. Kemudian disertai juga tanggung jawab misalnya mengerjakan PR, mengikuti pelajaran dan tugas-tugas yang lain dari Bapak Ibu guru tentunya. Nah, sekarang kita kalau ke orang tua kita, masyarakat umum atau mungkin ibu sendiri ya yang punya keluarga sebagai ibu rumah tangga, kemudian sebagai ibu, sebagai istri. Nah, saya juga tidak boleh kemudian berdalih, wah aku tidur aja lah sampai jam 5 baru bangun. Nah, nanti tanggung jawab saya sebagai ibu yang harus menyiapkan makanan untuk keluarga bagaimana? Terus saya berdalih, tidur kan ibadah, saya bilang seperti itu ke suami saya, ke anak-anak saya. Nah, itu namanya apakah seperti itu mencerminkan bahwa saya itu sebagai pribadi yang bertakwa seperti yang diperintahkan oleh Allah? Kan tujuannya puasa itu agar kita mencapai derajat takwa. Nah, kalau kita abai dengan tugas dan tanggung jawab kita sebagai anggota, sebagai pribadi dan sebagai masyarakat, anggota masyarakat, tentunya di situ maka tujuan untuk mencapai derajat takwa kemudian akan hilang atau tidak tercapai. Nah, jelas ya. Jadi ketika kita berpuasa, jangan kita mengambil pembenaran bahwa kalau puasa tidur itu ibadah. Ya ibadah memang, daripada ngerumpi kali ya, atau kegiatan negatif yang lain. Nah, tetapi tentunya tidak meninggalkan tugas tanggung jawab kita sebagai pribadi dan anggota masyarakat. Nah, bagaimana untuk mengatur waktunya? Bu, ngantuk Bu kalau puasa itu. Ya ngantuk karena ini pasti kalian kurang bisa disiplin dalam mengatur waktu. Nah, jadi kembalinya kemudian yang harus dievaluasi adalah disiplin diri dalam mengatur waktu kegiatanmu sehari-hari dari bangun pagi sampai tidur lagi gitu. Kemudian ketika kalian berangkat tidur jangan sampai kemalaman. Ada batas-batas waktu ya, katakanlah jam 10 malam itu sudah maksimal kalian harus berangkat tidur, sehingga ketika dibangunkan orang tuamu 3:30 untuk makan sahur dan langsung berberes untuk jamaah sholat subuh di masjid, itu tidak ada halangan yang memberatkan. Kemudian setelah pulang dari masjid masih bisa melakukan tadarus Al-Quran, dilanjutkan dengan membantu orang tua membersihkan rumah, dilanjutkan kemudian bersiap-siap untuk mengikuti pelajaran yang sudah dijadwalkan dari madrasah. Demikian juga Bapak Ibu kalian tentu punya tugas tanggung jawab masing-masing. Ada yang jualan di pasar, ada yang mungkin membuat pesanan kue, atau mungkin harus ke kantor dan sebagainya. Semua punya tanggung jawab yang tidak bisa ditinggal, tetap beraktivitas begitu. Nah, mungkin ini yang bisa Bu Kuni sampaikan. Jadi intinya kalau kalian kemudian merasa ngantuk terus, evaluasi diri, mungkin kalian kurang bisa mengatur waktu. Jadi disiplin dalam mengatur kegiatan selama 24 jam yang sudah Allah berikan, Allah karuniakan kepada kita semuanya. Demikian sedikit yang bisa Bu Kuni sampaikan.
Banyak kurangnya dari saya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.